Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat fillah, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Malam ini tanggal 26 Februari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 28 Sa'ban 1446 Hijriah. Karena maghrib tadi sudah masuk waktu peralihan bulan Sa'ban. Baik, sahabat villa, malam ini sebagaimana sering dilakukan di Masjid Raya, kita ada yang bersedekah. Ada 2 orang jemaah yang bersedekah malam hari ini, mengajak jemaah masjid untuk makan bersama ba'da maghrib. Ini kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, ini hampir setiap hari ya. Setiap hari orang sedekah, waktunya menjelang waktu maghrib. Jadi sebelum masuk waktu maghrib, ini mereka banyak yang bersedekah sambil menunggu waktu maghrib. Tapi kebiasaan ini khususnya di Masjid Raya ini dilakukan setelah sholat maghrib. Jadi menjelang sholat isya, karena ada space waktu. Nah inilah saatnya orang-orang yang ingin bersedekah mengajak jemaah yang masih tinggal di masjid ini untuk bersantap malam bisa, atau makanan-makan ringan. Karena mereka yakin bahwa sedekah kepada orang-orang yang, anggaplah orang-orang yang soleh lah ya, orang-orang yang betah di masjid, ini pahalanya lebih besar. Karena apa? Makanan yang dimakan oleh orang-orang yang betah di masjid ini mengalir, dan insya Allah ini akan menular kepada pemberi sedekah sehingga dia pun akan betah di masjid. Inilah harapan daripada orang-orang yang sering bersedekah menjelang waktu masuk sholat isya khususnya di Masjid Raya. Bisa juga seperti di Madinah, orang menjelang sholat maghrib. Dan sekalian kalau mereka misalnya saat itu berbuka puasa, mereka artinya mendapatkan pahala memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah inilah kelebihan kalau dilakukan sebelum menjelang sholat maghrib. Tapi tidak apa-apa, yang penting sedekah itu kapanpun, yang penting niatnya kapanpun, dan niatnya semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat villa, sesungguhnya ada 5 keajaiban bersedekah ini, atau 5 janji Allah yang bakal membuat kita bahagia. Yang pertama, pasti diganti dan dibalas oleh Allah. Ini sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Keajaiban sedekah yang kedua yaitu kesedekah tidak akan mengurangi harta. Rasulullah berjanji bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah menambah kemuliaannya.
Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian keajaiban bersedekah yang ketiga yaitu bersedekah bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Hal ini seperti disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Murasil Abi Daud nomor 105, dikatakan bahwa obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Nah, perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah. Nah, pada saat yang sama melakukan ikhtiar. Jadi kita perlu berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dan di antara ikhtiar-ikhtiar itu, satu di antaranya adalah dengan bersedekah. Makanya sedekah bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Nah, yang keempat, sedekah bisa menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada yaumil masyar kelak. Jadi pada saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam. Tenggelam ini oleh karena keringatnya sendiri. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya. Apalagi jika sedekahnya diberikan secara sembunyi-sembunyi. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Ini termasuk hadis sahih. Nah, sahabat Pila, jadi inilah kebahagiaan orang yang bersedekah pada saat di yaumil masyar nanti. Nah, yang terakhir, yang kelima, sedekah melipat gandakan pahala. Ini dikatakan oleh Imam Al-Syafi'i, perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat. Karena keajaiban sedekah di hari Jumat adalah Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Nabi bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Syafi'i. Jadi banyak sekali orang yang ingin bersedekah di hari Jumat. Seperti kita dengar ada yang namanya Jumat Barokah. Nah, Jumat Barokah ini setelah orang habis sholat Jumat, ini banyak yang sedekah baik berupa takjil maupun berupa makanan pokok ya, seperti nasi dan lauk pauknya. Karena mereka yakin bahwa sedekah di hari Jumat itu bisa dilipatkan ganda pahalanya. Nah, demikianlah dari ragam manfaat sedekah yang kami uraikan tadi, sudah seharusnya kita bisa untuk melaksanakan sedekah. Untuk itu, sebentar lagi kita menjelang masuk di bulan Ramadan ya. Jadi pas besok hari Jumat itu malamnya kita sudah mulai bangun sahur. Nah, kami dari pengurus Masjid Raya membuka kesempatan kepada jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, untuk bersedekah pada saat berbuka puasa. Karena kita yakin bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Nah, dalam kesempatan ini kami membuka kepada
saudara-saudara sekalian, sahabat Villa, untuk menjadi sponsor berbuka puasa bagi para imam dan musafir yang singgah di Masjid Raya. Sponsor tersebut bisa berupa nasi bungkus, nasi kotak, atau takjil yang bisa sebagai pembatal buka puasa selama bulan Ramadan. Nah, di samping itu, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, kita juga akan memberikan kenyamanan ibadah jemaah masjid. Jadi kita berencana untuk mengganti karpet dengan yang lebih baik, tebal dan nyaman. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari donatur yang dermawan untuk menyisihkan sebagian rezekinya, memberikan bantuan urunan berupa uang untuk pembelian karpet yang kita butuhkan sebanyak 13 kali 30 meter atau 390 meter wujud sangkar dengan harga per meternya diperkirakan sekitar Rp800.000. Jadi total yang kita butuhkan 312 juta rupiah. Nah, baru terpasang ini baru 6 kali 30 meter, 180 meter. Masih kurang 7 kali 30 meter lagi, 210 meter. Nah, dalam kesempatan ini, bagi sahabat Villa yang ingin bersedekah dengan menyumbang dananya, bisa ditransfer ke rekening 80109005913 Bank Sumsel Babel Syariah atas nama Masjid Raya Sekip Ujung. Nah, untuk konfirmasi kirim ke WA ke nomor 081271151112 atau 081368898367. Nah, inilah kesempatan kita bersedekah, menyalurkan sedekah, infak sedekah kita untuk kemaslahatan, untuk kenyamanan jemaah pada sholat tarawih dan sholat-sholat lain di Masjid Raya. Demikian sahabat Villa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.